Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulika dengan nomor induk mahasiswa 858614194. Pada hari ini, Kamis 20 November 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah SPGGK 4107 Praktikum IPA di Sekolah Dasar. Pada modul 7 tentang optik, yaitu kegiatan praktikum 1 sifat cahaya, dengan judul praktikum mengamati sifat-sifat cahaya. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan peristiwa pemantulan cahaya. 3. Mengamati terjadinya pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah senter, 3 kardus yang sudah dibolong, kertas, gelas bening berisi air, korek, lilin, cermin, dan pensil. Landasan teori: cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium. Dalam optika dasar, cahaya memiliki beberapa sifat utama. Pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus selama tidak ada penghalang atau medium yang mengubah arah rambatnya. Hal ini dibuktikan dengan bayangan yang terbentuk dan percobaan menggunakan karton berlubang. 2. Pemantulan cahaya atau refleksi. Pantulan terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang mengkilap. Terjadi dua jenis pemantulan. Pemantulan teratur pada permukaan rata seperti cermin, pemantulan baur pada permukaan kasar. Hukum pantulan menyatakan bahwa 1. Sudut datang sama dengan sudut pantul. 2. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang ketiga, pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan terjadi ketika cahaya berpindah medium dari udara ke air, udara ke kaca, atau sebaliknya sehingga arah cahaya berubah. Pembiasan menyebabkan benda tampak patah atau berada pada posisi semu yang berbeda. Misalnya pensil yang tampak bengkok dalam gelas berisi air. Langkah-langkah pengamatan. Percobaan pertama, cahaya merambat lurus. 1. Susun 3 kardus berlubang dalam satu garis lurus. 2. Hidupkan lilin dan amati apakah cahaya dari lilin dapat melewati lubang. Yang ketiga, arahkan senter dari belakang kardus pertama. Amati apakah cahaya melewati semua lubang. Geser salah satu kardus hingga tidak sejajar lalu amati kembali. Percobaan kedua, pemantulan cahaya. 1. Letakkan cermin datar di atas meja. 2. Arahkan cahaya senter ke cermin. 3. Amati arah sinar pantul. 4. Catat perubahan bila sudut datang liai ubah. Selanjutnya percobaan ketiga, pembiasan cahaya. Isi gelas dengan air, masukkan pensil ke dalam air, amati perubahan bentuk pensil dari arah samping. Catat perubahan ketika sudut pandang diubah. Hasil pengamatan. Percobaan merambat lurus, cahaya dari lilin atau senter hanya keluar melalui lubang kardus. Posisi lilin atau senter tepat lurus dengan lubang. 2. Ketika kardus digeser sedikit ke kiri atau ke kanan, cahaya tidak lagi melewati lubang sehingga tidak tampak titik cahaya di dinding. 3. Lubang kardus menghasilkan bekas cahaya kecil berbentuk titik di permukaan dinding. Makna pengamatan ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus dan hanya bisa melewati jalur lurus melalui lubang kecil. Percobaan pemantulan cahaya atau refleksi. 1. Cahaya yang diarahkan ke cermin dipantulkan dengan arah tertentu. 2. Ketika sudut datang diperbesar. 3. Arah sinar pantul selalu berada pada sisi yang berlawanan dari cermin tetapi tetap pada garis yang teratur. Makna pengamatan ini menunjukkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai hukum pantulan cahaya. Percobaan pembiasan cahaya atau refleksi. 1. Pensil yang berada di dalam gelas air tampak bengkok dan terpotong di permukaan air. 2. Bagian pensil yang berada dalam air terlihat lebih besar atau lebih dekat ke permukaan dibanding bagian yang berada di udara. Ketiga, ketika gelas digeser atau posisi mata diubah,
Arah bengkoknya tampak berubah, tetapi selalu terlihat tidak lurus sempurna. Makna pengamatan, fenomena ini menunjukkan bahwa cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan arah ketika berpindah dari medium air ke udara.